Sunan Muria adalah anggota Wali Songo periode keempat yang dibentuk pada tahun 1466 Masehi, dan beliau juga anggota Wali Songo periode kelima yang dibentuk tahun 1479 Masehi. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Kakak beliau bernama Tumenggung Wilatikta dan nenek beliau bernama Dewi Retno Dumilah. Istri Sunan Muria adalah Dewi Sujinah binti Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dan dikaruniai anak yang bernama Syekh Janggung. Kemudian beliau menikah juga dengan Dewi Roroyono putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Beliau dikaruniai anak Sunan Nyamplungan Raden Ayunasiki Pangeran Santri. Ojo pageri omahmu nganggo tembak, nanging pageri omahmu nganggo mangkok. Jaga omahmu, jaga keluargamu, baru sedekah materi dan non materi. Sedekah non materi merupakan sedekah yang dilakukan tanpa mengeluarkan harta, melainkan berupa pikiran, nasihat, tenaga, ataupun sekedar senyum tulus kepada sesama. Sedekah materi dengan mengeluarkan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di kompleks makam Sunan Muria yang berada di Gunung Muria yang terletak di Desa Jolo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Sunan Muria adalah anggota Wali Songo periode keempat yang dibentuk pada tahun 1466 Masehi, dan juga sebagai anggota Wali Songo periode kelima pada tahun 1479 Masehi. Nama beliau yang sebenarnya adalah Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Kakeknya bernama Tumenggung Wilatikta, neneknya bernama Dewi Retno Dumilah. Nama Sunan Muria sendiri adalah diambilkan dari Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, dan tempatnya Sunan Muria dimakamkan. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi. Beliaulah yang menciptakan tembang-tembang cilik sekar alit, jenis sinom dan kinanti. Sunan Muria menjalankan dakwah melalui pendekatan budaya. Di dalam seni pewayangan, misalnya, Sunan Muria suka menggelar sejumlah lakon dengan judul Dewi Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalingosodo, Begawan Ciptaning, Semar Amarawang Jantur, dan sebagainya. Sebagai media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan ketauhidan. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktek-praktek keagamaan lama yang sudah diislamkan.
Dalam berdakwah agama Islam, Sunan Muria berhasil menguasai daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Istri beliau Sunan Muria adalah Dewi Sucinah, putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji bin Asyid Ali Murtado, dan merupakan kakak dari Sunan Ampel. Dan Sunan Muria juga menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari Ki Ageng Ngerang, gurunya sendiri, dan juga Nyai Ageng Ngerang. Selama berguru kepada Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya yang cantik jelita yang bernama Dewi Roroyono yang usianya pada saat itu genap 20 tahun. Para murid seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patak Warak dari Mandalika Jepara, Kapa, dan adiknya Gentiri diundang untuk hadir dalam ulang tahun sang putri. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya Roro Pujiwati keluar untuk menghidangkan makanan dan minuman, hati Adipati Patak Warak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Dia memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip. Putri Sunan Ngerang itu telah membuat Adipati Patak Warak tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya itu. Bahkan pada malam hari, Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika. Sewaktu Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Warak, beliau berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat, termasuk melumpuhkan Adipati Patak Warak, membinasakan Kapak dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Said atau Sunan Muria berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Lalu Sunan Ngerang menjodohkan putrinya Dewi Roroyono dengan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucinah, putrinya Sunan Ngudung, yaitu adiknya Sunan Kudus. Beliau dianugerahi putra yang bernama Syekh Jangkung. Sedangkan dengan ibu Dewi Roroyono, putri dari Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ngerang, beliau dianugerahi beberapa putra dan putri, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayuna Sigi, Pangeran Santri atau Sunan Kadilangu. Selain itu ada pula putra Sunan Muria yang terkenal, yaitu Panembahan Pangulu, Pangeran Jogodipo, yang makamnya berada satu kompleks di Colo. Silsilah Sunan Muria bila diruntut dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Husain Asy-Syahid, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Ja'far Az-Zaki, Ali Al-Askar, Abdullah At-Taqi, Ahmad, Mahmud, Muhammad, Ja'far, Ali Al-Muayyid, Sayyid Hasan Jalaluddin Al-Bukhari, Ahmad Al-Kabir, Makhdum Husain Jalaluddin An-Naqwi, Mahmud Nasiruddin, Ahmad Jalaluddin Sahsejali, Abdurrahman Arya Tejo, Tumenggung Wilatikta, Raden Said Sunan Kalijogo, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Jadi beliau ini Sunan Muria dengan Nabi Muhammad adalah keturunan yang ke-26. Sunan Muria di dalam menyebarkan agama Islam, beliau mendekati kaum dagang, nelayan, dan pelaut. Ketika berdakwah, beliau mempertahankan gamelan sebagai kesenian Jawa yang sangat digemari oleh rakyatnya. Beliau menggunakan kesenian ini sebagai sarana untuk memasukkan nilai-nilai keislaman kepada rakyatnya, sehingga secara tidak langsung rakyat kemudian dibawa untuk mengingat Tuhan lebih dekat.
Beliau juga menggunakan cara yang halus dan tidak menghilangkan tradisi lama dalam budaya yang sudah melekat dengan kehidupan rakyat, sehingga masyarakat juga tidak terkejut dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Beliau Sunan Muria sangat dekat dengan masyarakat, sehingga ajarannya menyebar luas sampai ke pemukiman terkecil. Adapun selain dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam, Sunan Muria juga dikenal karena mengajarkan tentang bagaimana cara untuk merawat alam. Beliau juga mengajarkan tentang pertanian dan seterusnya tanpa meminta imbalan apapun. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Sunan Muria. Pelajaran itu diantaranya adalah 1. Sunan Muria mengajarkan kebaikan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media gamelan, tembang, dan wayang. Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan bijaksana kepada masyarakat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau yang kedua adalah dalam menjalankan visi misi, pendekatan yang digunakan adalah berbasis kebutuhan rakyat. Contohnya, masyarakat itu mayoritas petani, maka diajarkannya untuk bercocok tanam yang benar tanpa meminta imbalan. Dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, alon-alon sang penting kelakon. Dengan merubah kebiasaan masyarakat secara pelan-pelan, secara halus dan pasti, dengan masyarakat jelita menjadikan Sunan Muria lebih toleran dalam menghadapi masalah. Satu contoh, ketika terjadi konflik di dalam Kesultanan Demak pada tahun 1518 hingga 1530 Masehi, Sunan Muria menjadi mediator yang memberikan solusi terbaik hingga akhirnya diterima oleh semua pihak. Karena kebijakannya, Sunan Muria dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu contoh lagi adalah adanya tradisi sesajen. Sesajen awalnya adalah sebuah persembahan makanan untuk para leluhur. Persembahan tersebut kemudian diubah dan makanannya tidak lagi diperuntukkan kepada leluhur, tetapi justru untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Seperti saat ini kita melaksanakan selamatan dengan mengundang warga sekitar yang kita undang setelah mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal. Setelah doanya selesai, kita disuguhi oleh makanan sebagai bentuk terima kasih dan pulangnya juga diberikan berkat. Demikian sekilas tentang Sunan Muria. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.